Selamat malam rekan-rekan GPS yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini tentunya akan berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, karena kita akan membahas seputar anak muda. Apakah tetap bisa produktif di masa pandemik COVID-19 atau bahkan sebaliknya, teman-teman? Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi biarlah ibadah pada malam hari ini kita mau tetap fokus, hati kita tertuju pada Tuhan. Kita ingin menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik. Mari kita sembah Dia. Kita mau katakan, ku beri yang terbaik bagiku. Ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagiku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bila kita mau belajar memberikan yang terbaik dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Oh, sebab Tuhan pakai kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan berikan yang terbaik bagiku. Ku relakan segalanya, ku beri yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kita mau meninggikan Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran
Halo, selamat malam. Nah, berbeda kan teman-teman. Jadi malam hari ini kita sudah bersama dengan gembala kita dari Korps 2 Surabaya yang tidak lain, tidak bukan, yaitu Bapak Mayor Erwin Tabubolon. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat, haleluya. Haleluya. Oke, yang kedua ada tamu pembicara kita yang mewakili beliau dari wakil rektor salah satu universitas swasta di Surabaya. Malam Bapak Budi. Malam. Biasanya saya panggilnya aku Budi ya. Oke. Malam Go. Malam. Gimana kabarnya? Luar Sehat biasa, ya. sehat. Haleluya. Dan satu lagi teman kita yang hampir tiap minggu kelihatan juga ya, Devi. Ya, mewakili dari anak-anak muda GPS Korp 2. Oke, sebelum kita akan mulai untuk membahas lebih lanjut lagi, kita akan satu dalam doa. Saya mohon kesediaan Ko Budi ya untuk membuka kita dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, syukur pada Engkau Tuhan melalui kesempatan yang baik pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk dapat beribadah gerakan Bawasulu Tuhan. Biarlah melalui kesempatan yang baik ini, meskipun dalam keadaan pandemi, Engkau tetap selalu menyertai setiap kehidupan anak-anak gerakan Bawasulu. Dan saat ini tiba waktunya kami untuk dapat mau mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkati melalui kegiatan untuk bisa melakukan talk show pada malam hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi apa sih yang akan kita bahas untuk pembicaraan kita talk show atau mungkin ngobrol bareng ya pada malam hari ini, yaitu seputar produktivitas di masa pandemi COVID-19. Wah. Jadi yang akan dibicarakan bagaimana sih menurut dari Bapak Mayor, Ko Budi, lalu Devi untuk pendapatnya produktivitas anak-anak muda di masa pandemi. Manakah yang lebih tepat? Apakah anak muda tetap harus produktif, terus bisa bekerja di rumah atau bagaimana ya, pokoknya menghasilkan sesuatu, atau hanya berdiam diri, mengurung diri, oh iya karena di kerja sudah nggak bisa kerja, di tempat kantor sudah dirumahkan gitu ya, jadi di rumah nggak ngapa-ngapain, ya nunggu aja sampai COVID-19-nya selesai gitu ya. Nah, mungkin ada pandangan-pandangan dari masing-masing tamu kita. Mungkin dari Ko Budi dulu ya. Oke. Baik, mungkin perlu kita ketahui dulu bahwa dalam masa-masa pandemi ini memang merupakan masa yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Jadi berawal dari Cungkuo gitu ya, di Cungkuo di Wuhan ada ditemukan memang virus ini COVID-19. Lalu kita tidak pernah tahu pada waktu awalnya di Tiongkok tiba-tiba menyebar dalam satu kota, lalu ke satu negara, terus berkelanjutan sampai akhirnya ke Indonesia. Kalau kita teringat dulu awalnya di Indonesia kayaknya aman-aman gitu ya, baik-baik, tidak pernah ditemukan. Lalu temuannya juga orang yang mendapatkan atau terindikasi oleh karena virus itu 0. Sehingga orang Indonesia itu terlena, tidak pernah menyiapkan diri. Lalu tiba-tiba kita pun akhirnya kedatangan lah ini sama si virus yang kalau kita katakan bahasa kerennya Marcona gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita udah ketahui itu, artinya memang mau tidak mau kita harus persiapan diri. Nah, kaitan ke anak-anak muda gerakan Bawasulu, dikatakan apakah harus produktif ataukah diam saja. Nah, ini segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, dalam kehidupan kita pun sama. Tidak hanya kita katakan mengenai virus ini. Dalam kehidupan kita pun, saat kita memilih studi, saat kita memilih apa masa depan kita, kadang kita itu masih bingung. Apa ya? Apakah saya nanti ke depan ingin menjadi seorang pengacara? Ataukah ke depan saya ingin menjadi bisnismen? Nah, ini terkadang kita masih abu-abu. Nah, kaitan produktivitas sebenarnya ini juga kita perlu persiapkan, karena kadang apa yang kita pilih, contoh saat kita mau memikirkan, oh saya ke depan ingin profesi sebagai insinyur atau ingin profesi sebagai guru, kita nggak pernah tahu kalau ternyata saat kita lulus nanti ternyata profesi itu sudah hilang. Kan kita tahu sekarang, kayak contoh kita berangkat keluar kota lewat tol. Kalau dulu zamannya Ko Budi, saat kita melewati jalan tol,
Mbak Sonsia gitu ya, ada vitamin C gitu ya, ditanya ada nggak, karena iklan itu meminta permen kepada orang yang jaga. Tapi sekarang kita tahu di tahun 2019-2020 udah nggak ada orang jaga jalan tol. Nah, apakah profesi guru nanti, contoh ada yang ingin menjadi guru, apakah guru ke depan akan ada? Nah, terkadang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang terutama kita harus yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita. Nah, memang pilihan kita produktif atau tidak ini harus kembali ke kita. Kalau kita sebagai anak muda, oh saya takut kak kalau saya nanti tidak bisa apa-apa. Toh sekarang kita semua di rumah, tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa bekerja. Itu hanya penakut yang mengatakan itu. Itu hanya orang yang selalu khawatir. Padahal di Alkitab dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tirulah semut, ya kan? Kita harus percaya bahwa semut itu tidak pernah malas-malasan. Sehingga sebagai anak muda kita harus produktif. Kita harus berani melangkah, berani menentukan yang terkadang kita tidak tahu, tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu nanti Tuhan yang akan mengatur. Benar kok. Tapi mungkin gini, di pemerintah itu kan juga ngasih seperti pesan kalau stay at home itu sudah sama membantu pemerintah untuk menyelesaikan semuanya gitu ya. Jadi untuk memutus rantai penyebaran, udah di rumah aja, diem aja. Nah, dalam hati saya berpikir baru kali ini loh orang yang pengangguran atau orang yang nggak melakukan apa-apa itu malah sudah bisa membantu pemerintah, benar nggak? Nah, tapi dari penjelasan Ko Budi lebih setuju untuk tetap produktif dan lebih bersiap diri untuk kedepannya gitu ya. Betul, karena kaitan persiapan diri ini bukan berarti lalu kita harus keluar, enggak. Anak muda itu kreativitasnya tinggi gitu ya kan. Kalau dulu orang kerja selalu keluar, lalu bekerja melakukan aktivitas, sekarang bekerja tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, itu kalau mau kita bahas panjang. Gitu ya. Nah, itu dari Ko Budi ya. Lalu dari pandangan Bapak Mayor Erwin, waduh, ini kalau dari sudut pandang lebih ke rohani ya, bagaimana sih untuk anak-anak muda sekarang? Oh ini kita COVID nih, kita nggak bisa kemana-mana. Oh iya, kebetulan kan GPS juga libur toh, jadi ya udahlah di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Toh itu sudah membantu ya, sebagai alasan aja gitu. Bagaimana? Jadi yang pertama tadi saya sangat setuju dengan Pak Budi ya. Memang COVID ini kan nggak pernah terduga gitu. Kalau saya suka katakan bahwa kayak kitanya sepertinya terlalu percaya diri. Pada waktu semua negara-negara sudah banyak yang terkena virus ini, kita kan belum. Seolah-olah kita santai saja begitu. Mulai ada 1, 2, 3, 4, nah sekarang sampai puluhan ribu begitu. Menanggapi itu maka pertanyaan saya bagaimana anak muda begitu. Dan saya harus melihat bahwa memang ya seperti Budi katakan, maka anak muda itu produktif gitu. Nah, saya coba melihat pemahaman produktif itu artinya mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Produktif itu artinya adalah berguna gitu. Jadi artinya bahwa dalam masa pandemi ini pun maka anak-anak muda itu harus bisa selalu menghasilkan sesuatu yang baik begitu. Harus menjadi seorang muda yang berguna. Artinya kita tidak melihat pandemi ini menjadi sesuatu yang membuat orang-orang muda menjadi mundur, menjadi putus asa, menjadi hilang pengharapan. Gak seperti itu gitu. Artinya bahwa apa yang kita mau lihat dari masalah pandemi ini bagi orang-orang muda, maka memang tetap harus memiliki produktivitas. Nah, dari pertanyaan tadi saya melihat ada 3 pilihan yang terjadi, bahwa apa yang harus dilakukan dalam produktivitas itu. Ada yang pertama dikatakan tadi berdiam diri, ada yang baru stay at home ya, baru tadi do nothing ya. Do nothing. Tidak melakukan apa-apa gitu, ya kan. Nah, saya cuma melihat 3 bagian ini begitu. Lalu saya coba berpikir apa yang harus dilakukan orang muda gitu. Kalau saya mau mengatakan dari 3 pilihan dalam berkaitan dengan produktif itu, maka kita harus melihat pemahaman yang penting tentang berdiam diri gitu. Berdiam diri ini adalah apakah sebuah pengertian bahwa orang-orang muda saya katakan tadi seperti Budi katakan juga putus asa gitu. Seolah bilang ya sudahlah, ini pandemi ya, GPS pun nggak ada gitu ya, ya udahlah kita di rumah aja nggak buat apa-apa begitu. Atau do nothing, nggak melakukan apa-apa, ya kan? Nah, tapi saya lebih tertarik kepada stay at home gitu. Nah, stay at home ini kan juga seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa ada sebuah pemahaman yang penting bahwa aturan pemerintah pada waktu kita ada di rumah yang seperti
host Henry katakan tadi ya, berdiam diri di rumah atau stay at home itu adalah salah satu bagaimana dukungan pada pemerintah. Bukan berarti berdiam diri di rumah atau stay at home itu di rumah berarti bukan berarti kita nggak bisa produktif gitu. Yang tadi dikatakan bahwa kreativitas anak-anak muda itu banyak gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa segi positif daripada pandemi ini, pada waktu ada banyak orang stay at home, maka kita melihat begitu banyak kreatif yang muncul, kreasi yang muncul, dan inilah yang diinginkan sebenarnya sebagai orang muda Kristen. Maka stay at home yang pemerintah perintahkan dan kita mengikuti anjuran itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita hanya berdiam diri saja. Nah, saya coba mau lihat satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 ya. Saya coba baca saja bagian B-nya. Ini juga tentang ketenangan yang mau kita lihat ya. Yesaya pasal, kalau dari rumah ada Alkitab tuan anak muda tuh boleh juga buka tuh ya. Boleh buka tuh. Dibuka teman-teman. Yesaya 30 ya. Sebenarnya firman Tuhan Allah Maha Kudus Israel, dengan berdoa tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Nah, bagian ini kita melihat bagaimana bangsa itu pada satu kondisi, pada satu situasi yang sulit, gitu ya. Bangsa itu pada satu situasi dalam kondisi buangan, gitu. Artinya mereka dalam suatu kondisi yang begitu sulit sekali, gitu. Artinya nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita lihat bagaimana dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa dalam situasi yang sulit itu maka kata tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, maka memberikan pemahaman pada kita bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa. Bangsa itu tidak akan bisa keluar dari tanah penjajahan. Yesaya bilang kalau kamu mau ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, maka kamu harus tinggal dan percaya. Artinya tetap melakukan sebuah produktivitas, tetap melakukan kegiatan-kegiatan penting atas kehidupanmu. Jadi coba kita memandang sebagai orang muda bahwa situasi pandemi, situasi kondisi-kondisi yang kita alami saat ini, sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita supaya kita ini lebih berkreativitas, lebih berbuat sesuatu gitu. Jadi di rumah pun kita tetap boleh melakukan semua kegiatan-kegiatan kita, karena kita tahu bahwa waktu kita ada di rumah, kita berproduktivitas, kita tetap tenang menghadapi pandemi ini, maka disitulah terletak kekuatan-kekuatan kita gitu, ya. Jadi bukan dengan mungkin menyalahkan diri atau menyalahkan situasi, itu tidak akan memberikan kita sebuah kekuatan. Tapi waktu kita tetap melihat nih sebagai sesuatu yang ingin Tuhan berbuat sesuatu yang baik-baik kita, maka kita akan melihat bahwa situasi pandemi, stay at home pun membuat kita tetap menjadi orang-orang muda yang produktif di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya rasa gitu, Pak Henry. Wow. Mari kita akhiri. Jadi mungkin ya teman-teman, Ko Budi, Bapak Mayor, Devi, kalau saya boleh ambil sedikit garis bahwa ketika kita menghadapi pandemi ini, justru malah kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita lebih kreatif kan, lebih mungkin kalau saya sih ya keluar dari zona nyaman loh, bener loh apa yang biasa kita lakukan. Oh aja wes santai. Wah begitu ada pandemi, wah bagaimana? Harus ada plan B. Wah benar tadi kata aku Budi juga harus mempersiapkan diri. Lalu dari Devi, wah ini dulu sempat berkuliah di salah satu universitas Surabaya yang tapi lebih ke psikologi ya ini ya. Waduh. Jadi kalau secara anak muda gitu ya, kamu lebih setuju kemana sih? Tetap kerja work from home atau ya itu sebagai alasan aja, oh stay at home, jadi udah nggak ngapa-ngapain di rumah aja? Kalau dari aku ya, karena aku dari ketika awal dikatakan bahwa harus stay at home gitu ya. Karena aku tipe orang yang tidak terlalu suka untuk bergerombol kayak kumpul-kumpul. Nah, kayak kumpul-kumpul. Cangkruk, wah, nongkrong lah ya. Nongkrong. Nggak terlalu sering. Jadi untuk saya itu hal yang nggak terlalu susah. Tapi ternyata teman-teman saya ada tipe orang yang tiap hari itu suka untuk kumpul sama teman-teman, dan dia lebih suka kalau berhubungan sama teman itu kalau ketemu. Nah, dia merasa bahwa kok dibatasi ya sekarang, kenapa kok harus di rumah aja, sedangkan aku nih pingin ketemu sama temanku jadi nggak bisa gitu kan. Jadi sempat ada yang bilang social distancing. Nah,
Tapi ternyata ketika social distancing itu dijelaskan, ternyata bukan social distancing, physical distancing yang benar ya Pak. Jadi kalau dibilang produktif, itu tadi sebenarnya saya sempat mau menanyakan ke bapak-bapak berdua ini, apa yang dimaksud sama produktivitas. Nah ternyata tadi sudah dijelaskan sama bapak bahwa produktif itu berarti harus menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah kalau dari aku sendiri atau mungkin anak muda ya, pasti anak muda itu sekarang lagi di tahap dimana mereka itu ingin mempunyai banyak teman, banyak sosial di sekeliling mereka. Jadi ketika mereka lagi ada di tahap itu, sekarang kita harus ditahan sementara, itu pasti ada yang merasa bahwa kenapa kok jadi ketika di saat ini aku jadi harus menahan keinginanku untuk bertemu dengan teman-temanku. Nah, di situ saya lihat kalau banyak remaja mungkin bukan anak-anak Mbak Solo ya, tapi mungkin remaja-remaja yang lain itu meskipun sudah dilarang pemerintah, meskipun sudah mungkin ada himbauan-himbauan, tapi mereka tetap ada yang berkumpul, ada yang tetap nongkrong. Nah, mungkin itu salah satu yang membuat kita tidak bisa memutuskan rantai-rantai ini gitu ya Pak ya. Jadi kita sebagai anak muda itu kalau menurut saya ya, meskipun kita nggak bisa berkumpul sama teman, tapi kan ini merupakan salah satu cara kita supaya gimana nanti ke depan kalau misalnya kita sudah bekerja, nggak bisa berkumpul sama teman-teman, misalnya sibuk kerja sendiri-sendiri, gimana caranya kita tetap masih bisa keep in touch gitu. Bekerja tidak harus keluar rumah, ya kan? Dan itu saya alami, atau mungkin kita sebagai anak-anak GPS juga mengalami, di mana dulu kita juga sempat berpikir apakah bisa kita ibadah secara online, kemudian kita bisa share ibadah kita untuk umum. Itu kan sempat kita bicarakan ya Ko Henry. Cuma itu selalu mundur-mundur karena kita merasa kita belum siap, kita merasa kemampuan kita itu belum sampai situ. Nah, ketika ini terjadi, ternyata kita dipaksa, kita dipaksa untuk mau nggak mau bisa melakukan itu, dan ternyata kita bisa melakukan itu kan. Jadi kalau menurut saya produktivitas untuk anak-anak remaja itu sebenarnya bisa dilakukan tiap-tiap anak. Cuma pilihannya adalah dia mau atau enggak gitu. Kalau misalnya mungkin saat ini kita ada di tahap mikirnya gini, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa, mungkin aku cuma bisa ini aja. Tapi ternyata ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, kita ternyata bisa untuk melakukan itu. Nah, mungkin sekarang ini kita saatnya untuk kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bisa untuk mengembangkan diri kita, gitu loh. Kayak gitu sih, Kohen. Kalau aku sih ya, sebagai anak muda. Saya mau tambah dulu ya, ada satu ayat. Oh iya, Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Saya coba baca ini ya. 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, ya. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi saya pikir ini menarik untuk melihat ayat ini. Maka memang mengikuti anjuran pemerintah dengan stay at home itu suatu kehormatan bagi kita sebenarnya, suatu kehormatan. Jadi tinggal tenang ini artinya kita mengikuti apa yang pemerintah atur bagi hidup kita gitu ya, dan dalam ketenangan itu kita bisa melakukan sesuatu dengan Alkitab bilang tadi, bekerja dengan tangan kita gitu. Jadi inilah mungkin yang tadi tuh ya, kalau saya bisa kata kreativitas yang tadi disampaikan. Jadi dalam situasi itu bukan kita berdiam diri saja atau gak melakukan apa-apa, tapi dalam tinggal tenang itu mengikuti aturan itu, maka kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan tangan kita sendiri, mengurus apa yang harus kita urus dalam diri kita. Mungkin selama ini kita lupa ngurus diri kita sendiri. Kita ya seperti Devi katakan tadi, mungkin nggak pernah keluar nih kreasi atau kreativitas ya, tapi begitu di rumah mau nggak mau, ya kan, semacam didorong tapi harus keluar juga gitu. Oke, ini pembahasan masih banyak ya, masih ada ratusan pertanyaan. Oke, tapi sebelumnya kita kan mau memuji nama Tuhan dan tetap di channel ini.
Keselamatan nomor 328. Di tangannya, masa depan di tangannya. Aku tak takut walau awan mengintai. Tuhanku selalu lindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancam. Ku yakin ku ada di tangannya. Di tangannya, masa depanku di tangannya, hariku diatur Tuhanku, jalanku yang terang di tangannya. Walau jalan di depanku tak aku ku akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjaga utaraku, ku yakin ku ada di tangannya. Sampai kita di tangannya, di tangannya. Di tangannya, masa depanku di tangannya, hariku tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terang di tangannya. Di tangannya, di tangannya, masa depanku di tangannya, hariku diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas untuk selanjutnya, di mana mungkin teman-teman sama Devi dan bapak-bapak di sini sudah pernah mendengar YouTuber yang terkenal itu. Jadi dia sempat pernah bagi sembako. Waduh, bagi sembako tapi isinya sampah. Wah, ini yang tahu ya, YouTuber sampah pokoknya. Yang itu ya. Nah, itu kan kalau menurut saya sih dia kreatif, bener ya, kreatif. Tapi punya pandangan yang berbeda. Malah diberi sampah di bulan Ramadan ya. Waktu puasaan sih waktu itu ya. Jadi ke waria, ke anak-anak kecil, kan nelongso gitu ya kalau bahasa di Surabaya. Nelongso dikasih sampah itu. Nah, kalau dari Devi dulu, gimana menurut Devi? Kreatif, tapi kreatifnya seperti itu. Kalau aku pribadi sih lihatnya niatnya membagi, namanya membagi sembako ya, tapi isinya sampah. Iya. Kayak memberi harapan palsu jadinya ya. PHP. PHP karena orang kan sudah berpikir, oh ini bulan Ramadan, banyak orang biasanya kan kalau bulan Ramadan banyak yang kasih sembako, kasih makanan untuk berbuka. Nah, ketika dia punya pikiran, oh aku harus pikir konten apa ya, kreatif sih dia mikir, aku mau bikin konten baru yang beda dari yang lain. Tapi ternyata apa yang dia pikirkan itu dia nggak mikir ke depannya, untuk maksudnya perasaan orang yang dia kasih, atau mungkin gimana mereka kalau sudah berharap sesuatu tapi ternyata nggak sesuai sama yang dia inginkan, jadi kan kayak kecewa gitu ya. Jadi Nggak setuju ya? nggak setuju sih, lebih tepatnya nggak setuju. Ya.
ngono ya ngono, mung aja ngono. Iya, garai orang kasihan gitu kan. Gitu. Oh, untuk yang selanjutnya dari Ku Budi gimana Ku? Kalau kreatif seperti itu Ku? Sebenarnya kreativitas yang untuk digunakan mencari perhatian sebagai YouTuber itu luar biasa. Tapi cara yang salah. Caranya. Jadi dia ini ingin mencari suatu sensasi yang tinggi, mendapatkan suatu like yang banyak, subscriber yang banyak ya kan. Tapi cara yang dia lakukan salah. Nah, begitu pula dengan anak-anak muda GPS. Jadi hati-hati, kadang kita ingin mencari suatu kreativitas yang tinggi, tetapi ukuran benar tidak benar itu sudah mulai buram saat ini, ya kan. Jadi dia tujuannya mencari suatu hal yang baik bagi dia dan dia merasa enggak masalah karena sekarang ngeprank itu sudah banyak dan segala macam dilakukan dengan tujuan untuk mencari viewer ataupun subscriber yang begitu banyak. Caranya yang kadang di luar dari akal sehat, ya kan. Kalau dulu kan banyak challenge gitu ya, Kiki challenge, baby, nah gitu ya kan. Nari, ada mobil jalan, dia sambil nari gitu ya. Lah, tapi kalau saya lihat ngapain gitu ya kan, nari di panggung di gereja bagus ya, Wak. Ngapain nari sambil di jalan lalu tiba-tiba ya kita nggak tahu diserempet mobil atau gimana ya kan. Lalu challenge yang lainnya kadang saya lihat tuh waduh kreativitasnya tinggi, tapi ukuran benar tidak benar, salah tidak salah sebenarnya mungkin anak-anak muda pasti tahu itu tidak bagus, itu tidak tepat, salah, tapi dengan tujuan cari subscriber ditempuhlah itu. Nah makanya kita perlu hati-hati memilih. Kadang dunia ini mengatakan tidak masalah lah, pokoknya subscriber banyak, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini tidak bisa, ini tidak boleh. Kalau nggak bener jangan. Jangan. Dari Bapak Mayor bagaimana? Ya pasti yes lah. Ya. Setuju. Setuju. Artinya memang ini bukan sesuatu yang patut dicontoh. Ya. Bukan sesuatu yang patut diteladani. Nggak bisa lah diambil apapun bentuk untuk kita ambil dalam bentuk kreativitasnya begitu ya. Seperti tadi sampaikan memang kreativitasnya, idenya mungkin ya bagus, cuma tujuannya baru apa maksud daripada kreativitas itu salah gitu. Nah tapi saya coba melihat ini untuk anak-anak muda, maka kita harus melihat bahwa apa yang Tuhan mau bagi kita, bahwa kita tidak bisa melihat orang sebelah mata gitu. Saya rasa pemberian sampah itu kan seolah-olah menganggap bahwa orang yang diberikan tuh apa namanya ya sesuatu yang dia harus dapat, atau mungkin dia katakan bahwa wah ini kayaknya memain-mainkan para apa tuh ada waria ya baru anak-anak gitu, seolah tidak menghargai bahwa itu adalah manusia yang sama dengan kita ya. Sehingga kalau kita belajar dari firman Tuhan kan itu jelas ya. Kalau Alkitab bilang dalam, saya coba baca Markus pasal 12:31 kan jelas dibilang kepada kita, kan dibilang gini ya di firman Tuhan ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ini penting bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk kreativitas apapun, saya pikir apa yang dilakukan oleh YouTuber itu jangan dicontoh, itu pertama. Lalu yang kedua kita belajar bahwa lakukanlah bahwa sesuatu yang kita lakukan, kreativitas apapun yang kita lakukan, ingat bahwa ini harus berdampak baik kepada sesama kita gitu. Nah yang ketiga saya sampaikan bahwa sikap kita yang terpenting adalah dari peristiwa ini sebagai orang-orang muda adalah bahwa melihat kasus ini, saya cuma ingin menyampaikan kepada kita nggak perlu menghakimi gitu, ya. Apapun bentuk yang dilakukannya kita tidak perlu contoh, itu penting pertama, tapi kita nggak boleh menghakiminya karena memang sebagai orang-orang muda, sebagai anak Tuhan kita belajar daripada firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi ya. Jadi kita akan melihat dari semua yang terjadi dalam peristiwa itu, kita belajar untuk melihat dari segi rohaninya lah bahwa sesuatu yang tidak baik, dan mari kita melihat bahwa setiap orang yang mau kita memberikan kreativitas kita, maka ingat adalah dia juga adalah sesama kita manusia dan harus kita mengasihinya. Saya rasa itu Pak Henry. Bener, saya mau ngomong seperti itu loh teman-teman. Sudah diwakilkan sama beliau berdua ini. Jadi teman-teman ya, jangan lupa ya, jangan kasih sampah sama orang. Kalau mau kasih itu uang gitu, kasih kotak gitu ya. Atau nanti belinya di CLK itu bisa. Kasih sayang gitu. Kasih sayang. Oke ya teman-teman, kita akan lanjutkan, ada satu pujian yang semangat dan tetap di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita nyanyikan pujian ini.
dalam Yesus Kristus. Mungkin kita sering merasa sendiri, kita tidak diperdulikan, tapi namun yang harus kita percaya bahwa kita akan selalu bersama dengan Tuhanlah yang selalu bersama kita. Dia akan menjaga kita keluar masuk. Tuhan pun benar. Mari kita naikkan segala pujian, hormat dan syukur hanya begitu. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Kau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Kau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita percayakan segala iman kita untuk Tuhan, karena Dia yang selalu bersama kita. Mari kita katakan dan sama-sama, sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya, kembali lagi ada pertanyaan teman-teman, bahwa kalau mungkin dari awal di kita mengikutin ya
kita kan setuju nih kalau kita tetap berproduktif, kita harus bisa inovatif, kita harus bisa melakukan sesuatu lah yang berbeda sehingga kita tetap memberikan hasil yang dapat berguna gitu kan. Nah, jika anak muda saat ini tetap dianjurkan untuk tetap produktif, namun tetap memenuhi aturan-aturan pemerintah, jadi tetap stay at home gitu ya. Terus pakai masker, hand sanitizer kemana-mana gitu ya. Kira-kira untuk saat ini apa yang paling cocok untuk dilakukan anak muda? Nah itu kan kadang kita bingung. Oke aku setuju produktif, tapi ngapain? Apa ya yang bisa aku lakuin? Nah kalau dari Bapak Mayor nih, Luar biasa nih. bagaimana? Ya, begini ya, saya coba melihat ini dari segi pandang ilmu saya, artinya secara rohaninya begitu ya. Kalau ditanya apa yang cocok gitu ya, sebenarnya saya nggak bisa bilang A, B, C dan D begitu ya, karena saya nggak bisa bilangkan itu gitu. Tapi saya coba berpandangan begini. Yang pertama adalah bahwa saya selalu percaya bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada setiap manusia. Dan saya percaya bahwa Tuhan beri talenta kepada setiap orang-orang muda. Nah, apa yang mau saya bilang dari bagian ini? Maka kalau kita bicara talenta, maka talenta itu artinya adalah kekuatan ataupun petunjuk ataupun bakat. Gitu. Jadi artinya dalam bagian ini saya mau katakan bahwa apa yang harus dilakukan? Lihatlah talentamu. Gitu. Alkitab kita bicara tentang kisah Alkitab, ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. 5 talenta mempergunakannya, 2 talenta mempergunakannya, 1 talenta tidak mempergunakannya. Artinya adalah bahwa kalau setiap orang-orang muda dalam masa pandemi ini apa harus dilakukan? Kalau kita percaya bahwa kita punya talenta dan mempergunakan talenta-talenta itu ya untuk apa yang bisa kita perbuat, maka saya percaya pasti ada jalan yang terbuka. Tapi kalau kita seperti talenta menimbun talenta dan mempergunakannya, pasti kita akan mendapat kesulitan. Saya pikir itu. Lalu yang kedua, apa yang mau saya pandang dari bagian ini, selain talenta kita harus memiliki hikmat. Nah, talenta ada hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat juga mengajar kepada kita tentang cara pandang atau cara hidup secara moral yang benar. Artinya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan atau usaha yang bertentangan dengan hukum negara dan hukum Tuhan. Gitu. Jadi artinya apa yang harus kita lakukan? Ya minta hikmat dari Tuhan. Kita lakukanlah apapun bentuknya itu sebagai sebuah kreativitas, produktivitas yang tidak melanggar aturan pemerintah. Seperti yang tadi, yang pertanyaan nomor 2 tadi yang diteruskan tadi ya, YouTuber tadi ya, itu kan produktivitasnya itu kan melanggar aturan hukum yang ada, akhirnya menjadi masalahnya. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan bahwa apa yang bisa kita perbuat, pertama lihat bahwa engkau punya talenta, dan kedua miliki hikmat. Lakukan segala sesuatu yang tidak melanggar aturan pemerintah dan aturan Tuhan. Pasti saudara bisa baca Pengkhotbah 10 ayat 10, ada keberhasilan yang Tuhan beri dalam menghadapi itu. Saya rasa itu Pak. Jadi teman-teman, kalau kita mau produktivitas yang bagus, yang sesuai, ya harus punya dasar yang benar, ya. Jadi didasari dengan hikmat oleh Tuhan, gitu ya. Pasti ada talentanya kan? Talentanya masing-masing Pasti semua punya talenta gitu kan. Pasti. Nah kalau nggak punya itu mungkin talenta yang dikubur gitu ya. Iya. Harus dicari. Nah, harus dicari, harus digali. Harus dipercaya bahwa semua pasti punya talenta. Gitu. Dan harus benar dulu. Kalau nggak benar, kembali ke tadi tuh YouTuber sampah tadi. Nah, akhirnya kan miris kan ya. Nah, kalau dari Ko Budi bagaimana? Jadi hal apa yang kira-kira cocok? Yang Ini cocok. kembali lagi, sebenarnya saya juga setuju dengan yang disampaikan Pak Mayor. Jadi kalau dari sisi hikmat itu dari Pak Mayor ya. Kalau Ko Budi melihatnya, lakukanlah apa yang kamu sukai. Jadi apapun yang kita sukai, apapun yang menjadi hobi kita, apapun yang menjadi kesenangan kita, asal tidak menyalahi tadi ya, menyalahi hikmat atau perintah dari Tuhan, aturan dari pemerintah, lakukan itu. Contoh ini ya. Oh kalau kita suka pelihara hewan, gitu ya. Mungkin Hendri suka pelihara hewan anjing di rumah begitu ya. Oh ternyata anjing itu bisa dibuat bisnis loh. Dengan dipelihara, cewek, cowok, lalu mereka kawin, punya anak, diternak. Loh, enggak murah juga. Enggak murah loh. Jadi Ko Budi punya teman itu dia enggak kerja yang bagaimana, tapi dia punya hobi. Hobinya itu kebetulan dia punya anjing seperti pudel gitu ya. Diternak itu hanya untuk temannya karena dia mau cari tempat lain juga mahal. Akhirnya dibelilah itu anjingnya dengan harga yang murah. Murah itu sudah 1,5 juta, 2 juta loh. Anjing itu 1 ekor. Nah, kalau suka hobinya memelihara ikan, ternakkan ikan. Toh mudah gitu ya kan. Kalau hobinya suka menanam tanaman gitu ya.
lalu melakukan grafting, setek, cangkok gitu ya, lalu suka, kalau cewek kan suka bunga gitu ya, tanamlah itu, jadikan itu sebuah bisnis. Jadi apapun yang kita sukai lakukan. Contoh ada juga yang suka bermain musik gitu atau menyanyi, ya lakukan di rumah. Kita tidak akan pernah tahu dengan perubahan yang terjadi ini apa yang akan membuat kita bangkit kembali, apa yang akan buat kita ternyata kita lebih senang melakukan itu, lalu ternyata dalam tanda kutip bisa dijual gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita sukai lakukan, itu kuncinya. Kalau kita tidak disukai pasti terpaksa. Iya. Itu kuncinya. Oke, berarti lakukan apa yang kamu Kamu sukai. suka. Oke, kalau dari Devi, wah ini kira-kira apa Wi? Kalau dari pemikiran anak muda, kira-kira mau ngapain ya? Kan ada masukan gitu. Kalau masukan sih mungkin apa ya? Kalau yang dari teman-teman yang ada ya, teman-teman anak muda yang mungkin sudah dilakuin sama anak-anak GPS mungkin juga. Yang pertama itu mungkin online ya. Jadi zaman sekarang apalagi saat-saat ini ya, semua berbasis online, belajar aja online, terus kuliah online, jualan online. Ya gimana yang jual online kan? Asal jangan pacaran online. Wah, Oh, nggak apa-apa gue ya. ya pacaran nggak online ya. Nah kayak gitu-gitu kan bisa menambah wawasan kita juga ya. Kalau misalnya mungkin kalau zaman dulu itu kalau mau iklan apa ya, mau sebar brosur. Kalau zaman dulu kan seringnya di pinggir jalan ada yang sebar brosur nih mau makan promo apa-apa. Nah sekarang door to door. Nah sekarang itu cuma Nggak usah. cuma apa kok Henry? Tinggal klik. Cuma update status, masukkan Instagram. Nah, tinggal nanti orangnya yang calling sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya produktif itu bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita mau open minded, maksudnya mengikuti zaman dan mau terbuka. Jangan misalnya, oh dari dulu aku sudah gini, dari dulu cuma apa sebar brosur sudah bagus. Nah sekarang kita nggak bisa sebar brosur, kita nggak mau, aku nggak mau pakai cara-cara online tak apa, karena buat aku nggak penting kayak gitu-gitu misalnya. Atau mungkin aduh nggak bisa aku kayak gitu-gitu. Ya betul kan ya Bu Hendria, mungkin ada yang nggak bisa atau apa, tapi kita itu harus mengikuti apa yang semakin berkembangnya zaman ini. Kayak misalnya online, misalnya kita belajar nggak mau online, terus kita mau gimana belajar kalau kita tidak mengikuti apa yang harus dilakukan. Nah kayak gitu sih, itu sih kalau aku itu aja, dan tambahan dari bapak-bapak ini itu sudah oke. Siap. Mungkin kalau dari aku pribadi ya teman-teman ya, saya ini suka makan gitu ya. Wah, kalau makan apa ya yang bisa dilakukan dengan yang sekarang ini apa ya bisa menghasilkan gitu ya. Wah, YouTuber makan ya mungkin ya. Oke, jadi tetap setuju bahwa kita dalam masing-masing pribadi kita memiliki talenta, kesenangan yang bisa dikembangkan agar bisa menciptakan satu produktivitas yang berguna begitu ya. Oke. Nah, kalau dengan anak muda yang gaptek, lalu dia itu nggak mau beradaptasi seperti yang David tadi sudah singgung ya, itu gimana terus? Nggak mau inovasi, nggak mau diterima. Terus gimana kalau anak yang seperti itu? Oke, mungkin ini Hendri. Jadi sekarang nih lagi musim yang namanya sekolah double track. Nah, tahu nggak sekolah double track? Double track. Ya, jadi tracknya itu double. Nah, apa yang dimaksud double track itu? Jadi sekarang anak-anak sekolah SMA itu dikaitkan dengan ke arah SMK. Kalau biasanya SMK kan ke arahnya praktek begitu ya, sehingga mereka diharapkan setelah selesai sekolah langsung kerja. Anak SMA pun oleh pemerintah, oleh kementerian juga diarahkan ke double track. Jadi selain mata pelajaran yang diambil pada waktu SMA, mereka juga dapat kesempatan untuk mengambil di luar kurikulumnya sekolah maupun pemerintah untuk bisa membekali mereka. Nah, kalau teman-teman GPS masih sekolah, gunakan kesempatan itu. Jadi meskipun kita sekolah, bidang kita mungkin konsentrasinya bahasa, ambillah jurusan yang berbeda. Sekarang pun perkuliahan pun sudah merdeka ya kan, kampus merdeka. Jadi contoh saya kuliahnya hukum, saya ambil tentang coding, boleh.
Saya kuliah tentang sarjana agama mungkin atau menjadi teologia, lalu saya ambil kaitan komputerisasi, boleh, itu yang malah sekarang diharapkan, sehingga tidak ada yang namanya gaptek lagi sudah. Jadi kalau kita sekarang merasa gaptek, itu jangan malah kita mundur, malah kita ambil kesempatan tuh, kita harus dalami itu. Nah, tapi kalau misalnya dari dalam diri ya, dia yang nggak mau, apa sih itu? Jadi memang memilih untuk gaptek atau menolak untuk inovatif itu, bagaimana? Nah, jadi kembali lagi tadi Kubu disampaikan, lakukanlah apa yang kita sukai. Kalau kita memang tidak suka teknologi, kita pilih yang lain, seni. Kadang bagi sebagian orang Indonesia, seni itu apa sih? Tidak berharga, padahal salah. Seni itu sangat berharga tinggi. Malah kalau kita keluar, seni itu sangat dihargai tinggi. Nah, bagi sebagian pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia itu malah ke arah seperti mesin fotokopi. Kenapa kok begitu? Contoh, kita mau sekolah aja harus ikut tes, biasanya 3, matematika, Inggris, ya kan, lalu bahasa Indonesia. Padahal apakah dengan 3 ini dijamin sukses? Belum tentu. Kalau di luar enggak, terserah kita. Saya sukanya musik, dari kecil udah dijuruskan ke arah musik. Nah, ini yang memang Indonesia kadang perlu terobosan. Tapi di mana orang-orang yang berani mengambil kesempatan itu, saya mau mendalami musik, yang padahal bagi sebagian orang, mungkin orang tua kita, ngapain belajar musik, ngapain belajar ini, tidak ada masa depan. Masa depan itu Tuhan yang ngatur. Asal kita suka, lakukan itu. Jadi jangan pernah kita merasa, saya tidak bisa, saya gaptek, saya ini. Ya sudah, artinya kita memang bukan di bidang itu, kita cari bidang, tapi kita harus mendalami. Jangan kita belajar sedikit-sedikit semuanya di kulitnya, tidak jadi apa-apa. Nah itu. Kalau Bapak Mayor? Iya, kalau saya sih menambahkan dari Budi aja ya. Saya setuju dengan sampaikan tadi. Maka saya mau tambahkan sebenarnya tadi itu bagaimana sebagai kita yang orang-orang muda yang nggak merasa gaptek dan sebagainya itu. Maka saya mau katakan yang pertama, jangan pernah putus asa. Jadi jangan putus asa terus. Jadi tadi kan ada double track ya. Kalau memang kita udah nggak di sini, kita bisa menjalur lain gitu. Jadi artinya nggak boleh putus asa. Lalu kemudian harus tetap optimis, harus terus berusaha dan tetap semangat. Jadi Alkitab banyak mencatat seperti itu. Jadi kalau dalam diri kita selalu kita merasa bahwa ada intimidasi, kita tidak bisa, kita gaptek, kita nggak mau berusaha, kita nggak salah, kita nggak optimis, nggak bisa maju. Selalu ingat bahwa yang terpenting adalah bahwa setiap manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gitu. Artinya bahwa dalam diri manusia harus punya namanya semangat, punya namanya optimis. Jangan pernah putus asa. Dan terus kita percaya bahwa tadi disampaikan oleh Budi bahwa pasti ada masa depan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Saya rasa itu. Oke. Wah, jadi luar biasa ya teman-teman pembahasan kita malam hari ini yang menambah wawasan setiap kita di masa pandemi ini. Kita harus ngapain? Gak perlu khawatir. Kemarin saya habis nonton Lion King, Hakuna Matata. Wah, mungkin dan tahu ya, ini sudah lama sih filmnya ya, udah 2019. Yang artinya apa? Hakuna Matata itu nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah takut. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Oke, setuju ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kedatangan dari Bapak Budi, Bapak Mayor Erwin, dan Devi yang sudah bergabung, dan teman-teman yang ada di rumah. Kiranya untuk pertemuan ini menjadi kekuatan bagi kita dan stay safe dan stay healthy. Dan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Mayor tutup. Baik, terima kasih ya untuk Henry ya sudah jadi host hari ini. Terima kasih untuk Budi juga Devi. Saya ingin sampaikan bahwa mari orang muda kita tetap semangat, terus maju, bangkit, jangan merasa kita minder. Ya lakukanlah apa yang menjadi kesenangan kita selama nggak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan Tuhan, pastilah ya. Kita sepakat bahwa Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang baik kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk talkshow pada malam hari ini. Kami telah membahas beberapa bagian-bagian dari kehidupan orang-orang muda dalam masa pandemi. Mungkin pendapat kami mungkin terbatas adanya Bapak, tapi biarlah ini menjadi sebuah bagian yang penting bisa kami boleh sampaikan untuk memberikan pencerahan pada anak muda kami, sehingga anak muda kami atau anak GPS tetap terus semangat, mereka terus maju, mereka terus melihat bahwa dalam masa pandemi ini maka ada rencana Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang indah,
yang luar biasa bagi kehidupan mereka semuanya. Terima kasih untuk hadiran kami, baik itu Henry, Devi, juga Budi dan hambamu. Biarlah Tuhan semua kami boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh melakukan terbaik untuk orang-orang muda kami di gerejamu di Korps 2 Surabaya ini. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Makasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya.